Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, para santri kelas 11 yang berbahagia, alhamdulillah kembali pada kesempatan kali ini meneruskan pembacaan kitab Rahiqul Makhtum dalam rangka materi As-Sirah An-Nabawiyah, yang mana pada kajian kita sebelumnya kita telah selesai membaca mengenai judul Fi Ghari Hira'in. Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Insyaallah pada kesempatan kali ini melanjutkan ke maudhu selanjutnya, yaitu Jibrilu yanzilu bil wahyi. Malaikat Jibril turun membawa wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma takamala lahu 40 sanatan wahya ra'sul kamali. Selagi usia beliau genap 40 tahun, suatu awal kematangan. Waqila walaha tub'atsur rusulu. Ada yang berpendapat bahwa pada usia inilah para rasul itu diangkat menjadi rasul. Bada'at atharun nubuwati taluhu wa tatalamma'u lahu min wara'i afakil hayati. Maka pada usia 40 tahun itu mulai tampak tanda-tanda nubuah yang menyembul dari balik kehidupan pada diri beliau. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Di antara tanda-tanda itu adalah mimpi yang sebenarnya, mimpi yang hakiki. Hatta madat ala dzalika 6 ashhurin. Selama 6 bulan mimpi yang beliau alami itu hanya menyerupai fajar subuh yang menyingsing. Wa muddatun nubuwati 23 sanah. Sedangkan masa kenabian itu 23 tahun. Fahadhir ru'ya juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Mimpi ini, mimpi Rasul ini termasuk salah satu bagian daripada 46 bagian dari ciri-ciri nubuwah, ciri-ciri kenabian. Falamma kana Ramadan minas sanati salisati min uzlatihi sallallahu alaihi wasallam bihira'in. Ketika atau akhirnya pada bulan Ramadan pada tahun ketiga dari masa pengasingan beliau di Gua Hira, sya'allahu an yufidha min rahmati ala ahlil ardi. Maka ketika itu Allah berkehendak untuk melimpahkan kasih sayangnya kepada penghuni bumi. Dan dalam bentuk apa? Fa'akramahu bin nubuwah. Maka Allah memuliakan Nabi kita dengan nubuwah. Wa anzala ilaihi Jibrila bi ayatim minal Qur'an. Yang kedua, Allah memuliakan selain dengan menurunkan malaikat Jibril
yaitu sambil malaikat Jibril tadi membawa ayat-ayat Al-Quran kepada beliau. Wa ba'da an-nazari wat ta'ammuli fil qara'ini wad dalaili yumkinu lana an nuhaddida dzalikal yaum. Setelah mengamati dan meneliti berbagai dalil dan perbandingan yang lain, maka memungkinkan bagi kami untuk membuat suatu ketetapan tentang hari itu. Bi'annahu kana yaumal itsnaini li-ihda wa ishrina madat min syahri Ramadhan lailan. Bahwa hari itu bertepatan dengan hari Senin, malam tanggal 21 dari bulan Ramadan. Wa yuwafiqu asyra Agustus sanata ashrin ba'da 600 miladiyah. Atau bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 Masehi. Wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam idzaka bidhabti 40 sanatan qamariyatan. Usia beliau saat itu genap 40 tahun lebih 6 bulan 12 hari menurut perhitungan kalender Hijriyah. Wa sittata ashhurin wa isna asyara yauman, atau 39 tahun lebih 3 bulan 20 hari menurut perhitungan kalender Syamsiyah. Wa dzalika nahwu 39 sanah Syamsiyah wa 3 ashhurin wa 12 yauman. Kemudian paragraf berikutnya, walinastami' ila Aisyata as-Siddiqati radhiyallahu taala anha. Maka selanjutnya kata pengarang kitab ini, setelah mengamati, marilah kita dengarkan penuturan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tarwi lana qissata hadhil waq'ah. Sayyidah Aisyah tadi hendak meriwayatkan kepada kita kisah kejadian ini, allati kanat syu'latan min nuril lahud, yang berbinar karena cahaya dari Allah. Akhadat tabtahu dayajir az-zulumatil kufri wad dalal. Ia, cerita dari kejadian itu menguak tabir kegelapan dari kekufuran dan kesesatan. Hatta ghayyarat majral hayat, hingga ia dapat mengubah jalan kehidupan dan meluruskan garis sejarah. Wa'addalat khatat tarikh, dan bisa merubah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'yatus salihatu fin naum. Awal permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah berupa mimpi yang hakiki di dalam tidur beliau. Fakana la yara ru'yan illa ja'at mithla falakis subhi. Maka beliau tidak melihat sesuatu di dalam mimpinya, melainkan ada sesuatu yang datang kepada beliau menyerupai fajar subuh. Summa hubbiba ilaihil khala'u. Kemudian beliau paling suka mengasingkan diri. Wa kana yakhlu bi ghari hira'in fayatahannasu fihi wa huwa ta'abbudu. Beliau menyendiri di gua Hira dan beribadah di sana. Al-layali zawatil adad qabla an yanza'a ila ahlihi wa yatazawwadu lidzalik. Jadi beliau mengasingkan diri beribadah di gua Hira itu pada malam-malam hari sebelum beliau pulang ke keluarga dan mengambil bekal. Summa yarji'u ila Khadijah fayatazawwadu limithliha. Kemudian beliau juga menemui Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan mengambil bekal seperti biasanya. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira'in. Hingga datanglah kebenaran tatkala beliau sedang berada di gua Hira tersebut. Faja'ahul malaku faqala.
malaikat mendatangi beliau seraya berkata, "Iqra, bacalah." Faqultu ma ana biqari'in. Berikut ini penuturan beliau, aku tidak bisa membaca. Qala fa akhadani faghattani hatta balagha minni al-jahdu. Dia atau malaikat Jibril memegangku, kata Nabi, dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Summa arsalani, kemudian malaikat Jibril tadi melepaskanku. Faqala, seraya berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi kita menjawab lagi, "Ma ana biqari'in." Aku tidak bisa membaca. Fa akhadani faghattani as-saniyata. Lalu malaikat Jibril tadi memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya. Summa arsalani faqala, kemudian ia melepaskan rangkulannya. Faqala, malaikat Jibril berkata lagi, "Bacalah wahai Muhammad." Faqultu ma ana biqari'in. Aku tidak bisa membaca. Fa akhadani faghattani as-salisata. Summa arsalani faqala, dia memegangiku dan merangkulku hingga ketiga kalinya hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku lalu berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram." Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan Al-Qalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu. Rasulullah SAW pun mengulang bacaan ini dengan hati yang gemetar. Fadakhala ala Khadijah binti Khuwailidin faqala. Lalu Nabi pulang menemui istrinya Sayyidah Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, "Zammiluni, zammiluni." Kata Nabi, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Fazammaluhu hatta dhahaba anhu raw'u. Kemudian ia atau beliau diselimuti hingga badan beliau tidak lagi menggigil layaknya terkena demam. Faqala li Khadijah, lalu beliau pun bercerita kepada Khadijah, "Mali, apa yang terjadi padaku?" Wa akhbarahal khabara, lalu maka dia memberitahukan apa yang baru saja terjadi. Laqad khasyitu ala nafsi. Beliau bersabda, "Aku khawatir terhadap keadaan diriku sendiri." Ini perkataan dari Nabi kita. Kemudian istri beliau Khadijah menjawab, berkata, faqalat Khadijah, kalla. Khadijah berkata, "Tidak. Wallahi ma yukhzikallahu abadan." Kata Khadijah, "Demi Allah, Allah sama sekali tidak akan menghinakanmu. Innaka latasilur rahima wa tahmilul kalla." Karena apa sebab engkau tidak dihinakan oleh Allah? Karena engkau itu, wahai suamiku tercinta, orang yang suka menyambung tali persaudaraan, ikut membawakan beban orang lain, wa tuqsibul ma'duma wa taqrid dhaifa, dan juga engkau memberi makan orang yang miskin, menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau juga orang yang suka menolong orang yang menegakkan kebenaran. Fantalaqat bihi Khadijatu hatta atat bihi Waraqah bin Naufal ibna Asad bin Abdul Uzza ibna Ammi Khadijah. Selanjutnya Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah pergi menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, anak paman Khadijah. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza ini adalah seorang Nasrani semasa jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-Ibraniyah. Ia menulis buku dalam bahasa Ibrani.
fayaktubu minal injili bil ibraniyah masya Allah an yaktuba. Dan juga ia menulis Injil dalam bahasa Ibrani. Dia sudah tua dan buta. Makana syaikhan kabiran kada amya. Ia sudah tua dan buta. Faqalat lahu Khadijah ya ibna ammi. Lalu Khadijah berkata kepada Warakah tadi, ya ibna ammi, wahai sepupuku, isma' min ibni akhika, dengarkanlah kisah dari saudaramu atau Rasulullah. Faqala lahu Warakatu, lalu Warakah bertanya kepada beliau, ya ibna akhi madza tara, wahai, apa yang pernah engkau lihat wahai saudaraku? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar ma ra'a. Lalu Rasulullah pun mengkhabarkan apa saja yang telah dilihatnya kepada Warakah bin Naufal tadi. Faqala lahu Warakah, lalu Warakah pun setelah mendengar cerita daripada Rasul tadi, ia berkata, Hadza namusul ladzi nazzalahu Allah ala Musa. Ini adalah undang-undang atau namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, yang dahulu pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jaza'an. Andaikan saja, kata Warakah bin Naufal, aku masih muda pada masa itu. Laitani akunu hayyan. Andaikan saja aku masih hidup tatkala kaummu mengusirmu. Idh yukhrijuka qaumuka, ketika kaummu mengusirmu wahai Muhammad. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepada Warakah tadi, awa mukhrijihum, apakah benar mereka nanti akan mengusirku wahai Warakah? Qala na'am, lalu Warakah pun menjawab, benar. Lam ya'ti rajulun qat bimisli ma ji'ta bi illa udiya. Karena kata Warakah bin Naufal, tak seorang pun pernah membawa seperti yang engkau bawa, melainkan ia akan dimusuhi. Wa in yudrikni yaumaka ansurka nasran mu'azzaran. Kata Warakah lagi, andaikan aku masih hidup pada masamu nanti, tentu aku akan membantumu secara sungguh-sungguh. Nasran mu'azzazan, membantu secara sungguh-sungguh. Summa lam yanshub Warakatu an tuwfiya wa bataral wahyu. Warakah pun akhirnya meninggal dunia pada awal-awal atau pada saat-saat turunnya wahyu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi yang menyampaikan dan kalian semua. Mu'alim akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.